Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Sambungan part 3. Ya, tak terasa aku sudah naik kelas 2. Tidak ada satupun teman segengku yang naik kelas. Yaps, jadi aku duduk semeja dengan anak dari RW lain. Teman baruku ini namanya Jaki. Perawakannya putih, pendek, dan sangat cengeng. Sering aku jitak kepalanya. Dan saat itu pula, dia selalu menangis. Hari yang paling menakutkan bagiku tiba. Itu adalah saat imunisasi. Aku takutnya setengah mati dengan jarum suntik. Mending aku dikeroyok 20 orang daripada aku berhadapan dengan jarum suntik. Mau gak mau, suka gak suka, tetap saja tangan kiriku kena tusuk jarum suntik. Tapi karena keisenganku, paling tidak aku sudah mematahkan 3 jarum suntik. Hahaha. Tak berasa usiaku bertambah. Yaps, sekarang usiaku beranjak 8 tahun. Banyak hal yang aku lewati di usiaku yang ke-8 tahun. Saat mendapat pelajaran dari Pak Kiai, mulai dari bertapa, mengolah konsentrasi, tenaga dalam, dan mengolah pernapasan, sampai membuang sekat antara alam manusia dan alam jin. Bahasa orang Jawanya Topo Broto, dan bahasa modernnya meditasi. Aku diajari dari usia yang masih dini bagaimana gerakan yang baik dan benar saat meditasi. Aku cepat menguasai gerakan ini dan aku sudah menguasai level 9 meditasi. Total pembelajarannya sampai level 20. Aku terus melatih tenaga dalamku, penguasaan napas, dan bagaimana aku mengatur energiku. Yaps, usaha keras itu tak akan mengkhianati. Tenaga dalam, amalan, dan beberapa teknik pernapasan sudah aku kuasai untuk menjadi bekal aku kelak. Di kelas 2 ini tidak terlalu banyak kisah yang aku anggap menarik untuk aku ceritakan. Oh, mungkin ada satu yang menarik. Wayangan. Yaps, di seberang desaku sering mengadakan pentas seni tersebut. Terkadang yang gak aku suka dari saat seni tersebut adalah dijadikan ajang minum-minuman keras dan perjudian. Ada cerita lucu saat itu. Tetanggaku pulang dengan keadaan mabuk. Dia menendang-nendang sesuatu dari kuburan. Setelah sampai rumah, dan apa yang terjadi di rumah pemuda itu, kedua orang tuanya berteriak-teriak karena takut. Karena yang ditendang adalah demit, legendaris yang selalu usil di tanah makam itu, yaitu Gundul Pringis. Bahkan ibu dari pemuda itu sakit dan demam 3 hari. Sampai Pak Kiai datang ke rumah mereka dan membersihkan rumah tersebut. Kata Pak Kiai, pemuda tersebutlah lancang kencing di makam. Kisah yang menarik hanya itu, yang lain hanya rutinitasku yang main sepak bola dan berburu di hutan. Kalau saya ceritakan satu persatu, mungkin tahun depan kali baru naik kelas 3 dan nunggu 12 tahun buat mencapai kisah sekarang. Makanya mending aku lompati. Sekarang aku sudah berumur 9 tahun. Tak terasa kalau usiaku terus bertambah, dan tak terasa pula makin banyak dosaku. Saat selesai ujian catur bulan, kita semua libur bersama ke Prambanan dan Gembira Loka. Ada yang menarik saat aku berkunjung di Prambanan ini. Dari awal memang aku sudah menutup mata batinku agar aku bisa berlibur sesukaku, sama seperti anak kecil yang lainnya. Saat memasuki pelataran Prambanan, kami pun berjalan-jalan. Tiba-tiba ada seorang wanita
berumur kira-kira 18 tahun, teriak-teriak histeris sambil ketawa. Kesurupan batinku. Aku segera mendatangi wanita itu untuk mencoba membantu. Tiba-tiba ada bapak berumur 40 tahun datang. Biar aku saja yang menolong, nak. Dan selang beberapa saat, jin yang merasuki wanita tadi sudah keluar, dan wanita itu telah tak sadar. Lalu bapak tadi menghampiriku. Dari daerah mana kamu, nak? Saya dari lereng Merapi, Pak. Tepatnya Boyolali. Tenaga yang luar biasa untuk ukuran anak kecil sepertimu. Ah, biasa aja, Pak. Maukah kamu menjadi muridku, nak? Jika bapak tidak keberatan untuk membimbingku sebagai murid, aku tidak menolaknya. Ini sebagai tanda kamu resmi menjadi muridku, nak. Dan nanti malam aku akan mengajak kamu berlatih di alam lain. Ya, Pak Ahmad memang guruku yang kedua. Dia mengajarkan semua ilmu kejawen kepadaku sebelum aku bertemu guru-guruku yang lain. Pak Ahmad memberikan sebuah tasbih, tasbih yang selalu menghubungkan dengan guruku. Sekarang aku berlatih dengan dua guru berbeda dan dengan dua ilmu berbeda. Aku harus mengakali agar kedua ilmu ini tidak berbenturan dalam tubuhku. Maka aku gunakan sekat energi di dalam tubuhku agar kelak bisa memilah semua ilmuku agar tidak berbenturan. Meski susah payah membuatnya, tapi akhirnya berhasil juga aku membuatnya, karena aku dilatih langsung kedua guruku. Sama dengan kelas 2, tak ada kisah menarik di kelas 3 ini. Aku juga belum terlalu mengenal cinta, dan hobiku cuma main-main dan main. Ya maklum, anak-anak umur 8 tahun. Saat ini usiaku menginjak 9 tahun dan aku sudah kelas 4 SD. Nah, di sini sudah mulai mengenal wanita tapi tak tahu namanya cinta. Setahuku, dulu wanita hanyalah teman biasa, tapi mereka hanya berbeda pakaian dan penampilan. Sering di kelasku menuliskan I love you-an, padahal aku tidak tahu I love you itu apa. Kata-kata aneh yang selalu mereka ucapkan. Di kelas 4 ini aku juga kedatangan 9 pendamping dari Gunung Muria. Saat usiaku 9 tahun, aku kedatangan 9 penjaga lagi. Mereka dari Gunung Muria, dan semuanya memiliki kekuatan yang sama dengan Ki Wilis. Dan aku mendapatkan 9 penjaga. Alhamdulillah, keberuntungan berpihak kepadaku. Wujud mereka adalah burung Raja Wali yang memakai mahkota di kepalanya. Setiap dari mereka memiliki warna yang berbeda, dan aku memanggil mereka dengan sebutan 9 penjaga. Awal kedatangan, saat itu nenek pergi ziarah ke Gunung Muria. Beliau bertanya kepadaku mau minta oleh-oleh apa. Saya hanya minta oleh-oleh sebuah doa, dan sekiranya jika ada yang berjodoh denganku, aku minta bawakan. Nenek berangkat ziarah pukul 5 pagi. Setelah nenek berangkat, aku berlari keliling desa untuk berolahraga. Setelah selesai berolahraga, bersiap-siap berangkat sekolah. Aku berangkat sekolah bersama gengku dulu. Meski sekarang mereka adik kelasku, aku tetap bermain dengan mereka saat pulang sekolah. Rutinitas belajar di kelas agak membosankan, tapi semenjak kelas 4 ini aku mulai rajin belajar, dan nilaiku tidak terlalu buruk. Alhasil, aku bisa menduduki ranking 3 di kelas. Setelah pulang sekolah, aku hanya tidur dan bermalas-malasan sampai azan asar tiba. Setelah azan asar, aku datang ke rumah Pak Kiai untuk berlatih. Latihan kali ini latihan pernapasan dan meditasi, agar tenaga dalamku bertambah kuat. Selamat Le. Ada apa Pak Kiai? Setelah Isya, penjagamu akan bertambah lagi. Maksudnya gimana Pak Kiai? Tunggulah mereka. Sendiko dau Pak Kiai. Terasa ada yang mengganjal di hati setelah mendengar perkataan Pak Kiai tadi. Kenapa? Karena aku tidak tahu apa yang dimaksud Pak Kiai. Lalu aku pulang ke rumah untuk menjalankan sholat maghrib, lalu dilanjutkan mengaji di pondok pesantren.
Saat sampai di rumah setelah mengaji, hawa dan energi rumah begitu besar. Ada apa ini? Gumamku dalam hati. Saat memasuki rumah, aku diberi tasbih oleh nenekku. Kata nenekku, tasbih ini diberikan oleh laki-laki tua, dan ia meminta tolong untuk diberikan padaku. Keanehan pun datang. Setelah aku melakukan sholat sunnah, aku melanjutkan wiritan menggunakan tasbih yang diberikan nenekku. Saat aku sedang wiritan, tiba-tiba tasbih ini bersinar, dan muncul beberapa lelaki dengan pakaian zaman dulu. Langsung saja Nyi Sari dan Ki Wilis datang dan bersiaga di depanku. Aku langsung berdiri dan melangkah ke arah mereka. Assalamualaikum, siapa dan mengapa datang ke sini? Waalaikumsalam, kami datang dari Gunung Muria untuk menjagamu, wahai anak Adam. Sekiranya sudikah kamu menerima kami untuk ikut menjagamu? Alhamdulillah, sekiranya kalau kalian mau menjagaku, aku akan sangat berterima kasih. Dan perkenalkan, ini penjagaku dari dulu. Mereka bernama Nyi Sari dan Ki Wilis, dan satunya lagi bernama Si Hitam, tapi dia tidak hadir di sini. Terima kasih karena mau menerima kami. Lantas kami boleh memanggilmu siapa? Panggil saja aku dan Mas. Baiklah kalau begitu. Sejak saat itu, teman penjagaku mulai bertambah, dan badan ini terasa ringan sekali. Aku pun merasakan energiku semakin bertambah sejak kedatangan mereka. Tak lupa, aku juga mengenalkan mereka kepada kedua guruku, yaitu Pak Ahmad dan Pak Kiai. Pelajaran dari Pak Kiai sudah mencapai amalan pedang, sedangkan dari Pak Ahmad sudah sampai ilmu coroko. Pagi pun datang. Seperti biasa aku bersekolah dan melakukan kegiatan lainnya di sekolah. Aku tak terlalu banyak mengenal waktu itu, pelajaran apa dan bagaimana, makanya aku jarang menceritakannya tentang kelasku. Jam pulang sekolah pun tiba, tapi kali ini berbeda. Kami adakan pertandingan sepak bola dengan desa sebelah. Ya, seperti biasa, aku jadi penjaga gawang, karena aku selalu dibantu penjagaku agar bola tidak lolos dari tanganku. Dan yaps, hasil pertandingan 6-0 dimenangkan tim kami. Tetapi anak-anak dari desa sebelah tidak terima atas kemenangan kami. Mereka menganggap kami bermain curang, dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Aku maju ke depan kedua temanku untuk menenangkan mereka semua, tapi kenyataan pahit menimpaku. Ada yang melempar batu tepat di kepalaku dari desa sebelah. Untung aku sudah siap dari tadi, dan batu yang dilempar malah pecah di kepalaku. Tanpa basa-basi, aku segera mengamalkan ajian pengunciku. Ajian ini membuat lawan berdiam diri untuk waktu yang lama. Dan yap, anak-anak dari desa sebelah tidak ada satupun yang bergerak. Segera aku kerahkan pukulan ke batu terdekat, dan batu yang sebesar kepala manusia pun berantakan. Teman-teman sedesaku tidak kaget dengan apa yang aku lakukan, karena mereka selalu melihat aku berlatih. Tetapi bagi orang desa sebelah, hal ini adalah ketakutan tersendiri bagi mereka. Aku bilang, siapa yang mau kepalanya pecah berantakan seperti batu ini? Mereka terdiam, dan ada beberapa dari mereka yang menangis dan mengompol. Kami akhirnya pulang, dan aku lepaskan mereka dari ajianku. Sampai rumah, aku melanjutkan dengan sholat asar dan makan siang, lalu melanjutkan latihan dengan Pak Kiai. Kali ini latihanku dibekali dengan beberapa jurus silat khas Merpati Putih.